Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan, serta selamat sore Tribuners dimanapun Anda berada. Tentunya kami juga mengucapkan selamat menjalani akhir pekan untuk seluruh Tribuners dimanapun Anda berada. Walaupun mungkin ada yang masih bekerja atau ada yang sedang having fun, tentunya mudah-mudahan seluruh aktivitas dan juga segala kegiatan yang Tribuners lakukan bisa berjalan lancar. Amin ya rabbal alamin. Nah, Tribuners, pada hari ini spesial tentunya kita berjumpa lagi dalam program Ngobrol Politik edisi hari ini, Sabtu 5 Oktober 2024, dan dalam beberapa menit ke depan Tribuners kita akan berbincang dan membahas hal-hal yang menarik tentunya. Tentunya khususnya jelang pelaksanaan Pilkada Serentak 2024, beberapa pasangan calon kepala daerah baik itu di tingkatan kabupaten, kota, dan juga provinsi mulai gencar untuk menyampaikan apa saja yang akan mereka gagas dalam pemerintahan mendatang. Salah satunya ada calon wali kota Makassar, yakni Bapak Andi Seto, yang dianggap paling berani memberikan insentif kepada RT RW sebesar 2 juta rupiah. Dan itulah yang akan kita bahas dalam Ngobrol Politik hari ini, Tribuners. Untuk itu, bersama-sama telah hadir bersama dengan kita di studio. Izinkan saya menyapa. Selamat sore, Bung Iwan. Selamat sore, Mbak Anissa. Iya, Bung Iwan ini Tribuners adalah merupakan juru bicara dari Sehati. Ya, betul. Bung? Oke. Nah, tentunya Bung Iwan juga akan membagikan banyak informasi-informasi sekaitan dengan program-program, salah satunya adalah program 2 juta untuk tiap RT dan juga RW dari Pak Andi Seto ini sendiri. Untuk itu bagi Tribuners yang mungkin ingin bertanya dan seterusnya boleh banget menuliskan di bawah komentar, nanti bisa kita diskusikan lagi ya Bung ya? Siap. Oke, nah sebelum itu mungkin Tribuners mau berkenalan dulu, Bung Iwan ini sendiri gabung di Sehati, seperti apa ceritanya, apa yang memotivasi Bung Iwan untuk ikut terlibat dalam pemilihan ini, khususnya berada di barisan dari pasangan Sehati? Dalam hal beberapa macam pilkada di Kota Makassar, saya senantiasa berada di jantung pertarungan, Mbak Anissa. Hari ini saya menetapkan pilihan saya terhadap pasangan Sehati, Andi Seto bersama Rizky Mutelpi. Karena dalam hal ini pasangan Seto hadir di saat yang tepat, muda, cerdas, dan energik. Bukan sekedar muda, tapi muda dalam hal ini juga masing-masing punya pengalaman. Andi Seto punya pengalaman jadi kepala daerah di Kabupaten Sinjai, begitu juga Rizky Mutelpi pernah menjadi anggota legislatif Provinsi Sulawesi Selatan. Oke. Nah, kalau gitu saya mau tanya nih, kalau misalnya Bung sendiri memang setiap pelaksanaan pemilihan calon wali kota itu selalu berada di jantung pertarungan ya. Nah, berarti bersama-sama dengan Sehati ini lebih banyak sulitnya atau lebih banyak mudahnya nih, Bung? Saya kira saya senantiasa menghadapi tantangan dalam hal ini. Kalaupun pasangan lain menganggap bahwa pasangan Seto itu orang muda, padahal pasangan ini adalah satu-satunya yang punya pengalaman dibanding yang lain yang baru mau mencoba-coba menjadi kepala daerah pada suatu tempat. Oke. Jadi secara pengalaman dan juga background dari keduanya memang muda, tapi bukan tidak bisa diadu ya, Bung ya, betul. Muda dalam artian itu punya pengalaman. Punya pengalaman. Kolaborasi antara birokrat dan legislatif. Oh, betul. Seto pernah menjadi bupati, kemudian Ibu Kiki pernah menjadi anggota DPR. Provinsi Sulawesi Selatan, kemudian terpilih untuk kedua kalinya. Tapi karena perintah dan penugasan sebuah partai politik, bagi Seto dan Andi Mutelpi, jabatan itu adalah jalan pengabdian. Oke, baik. Nah, sebelum kita membahas lebih banyak lagi nih soal mungkin bagaimana posisi dari Bung sendiri memang di Sehati seperti apa, membahas tentang topik yang disebutkan tadi dalam tema nih, bahwa Pak Andi Seto adalah yang paling berani memberikan insentif RT RW sebesar 2 juta rupiah, Tribuners. Nah, mungkin bolehkah Bung dijelaskan mengenai sebelum kampanye dimulai sendiri, kan memang Sehati sudah banyak menyampaikan dan merilis salah satu program dan misinya, yaitu adalah insentif 2 juta rupiah ini. Kenapa Sehati memilih ide ini sebagai isu penting di masa kampanye pilkada ini? Sebelum saya menjelaskan, Mbak Anissa, saya ingin menyapa dulu pemirsa Tribun News. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Tribun News dimanapun Anda berada. Tetap sehati dan sehat, Ki. Semuanya, salama kita pada salama. Iya, salama kita pada salama. Boleh. Mengenai pertanyaan tadi yang
pasangan Seto yang paling berani memberikan intensif 2 juta per RT RW. Kalaupun orang lain itu menganggap itu adalah sebuah hal yang tidak masuk akal, bagi saya itu hal yang mudah sekali kami lakukan. Artinya saya selaku juru bicara senantiasa ingin menerobos pesimisme publik. Ingin menerobos ketidakmungkinan yang senantiasa dipikirkan oleh orang banyak. Olehnya itu, ini hasil godokan dari berbagai macam pakar yang ada dirangkum dalam tim Sehati sehingga melahirkan untuk membayarkan intensif 2 juta per RT RW. Oke. Lantas untuk gagasan itu sendiri, untuk misi itu sendiri, kenapa dianggap penting? Jadi begini Mbak, kami ingin memberikan apresiasi kepada kinerja RT RW selama ini. Betul. Artinya sekaligus memberikan dedikasi atas pelayanan yang diberikan terhadap masyarakat. Karena kami anggap RT RW itu adalah gerbang, garda terdepan dalam melaksanakan hal-hal pelayanan di tingkat paling bawah, lapisan paling bawah masyarakat. RT RW adalah ujung tombak untuk menerjemahkan program apa yang ingin dikerjakan wali kota sampai ke tingkat dasar. Oke, apalagi untuk tingkatan RT dan juga RW itu adalah semacam ujung tombak ya Pak ya. Malah sebenarnya untuk menyejahterakan masyarakat kuncinya ada di RT RW. RT RW. Oke. Nah, lantas untuk salah satu program ini sendiri memang sudah disampaikan cukup lama, bahkan sebelum pelaksanaan kampanye atau masa-masa kampanye mungkin mulai berjalan. Program ini sudah beberapa kali memang disebutkan oleh pasangan Sehati. Nah, namun melihat beberapa komentar atau tanggapan dari masyarakat bahwa oh ini nggak masuk akal ini, RT RW dapat insentif sampai 2 juta tuh nggak masuk akal. Gimana tuh tanggapannya, Bung? Kan sederhana cara berpikir kami. Capaian PAD 1 triliun kemarin yang dilakukan pemerintahan sebelumnya sudah bisa memberikan intensif 1,2 juta kepada RT RW. Nah, kalau kami ingin meningkatkan capaian PAD itu sehingga 2 triliun, why not? Kenapa tidak kita memberikan apresiasi kepada RT RW senilai 2 juta? Apa yang salah dari situ? Berarti sebenarnya untuk possibility-nya, untuk kemungkinannya itu sangat mungkin ya? Sangat mungkin. Sangat mungkin. Dan juga ada peluang lah untuk menyejahterakan lagi tingkatan RT dan juga tingkatan RW. Nah, mungkin pertanyaannya lantas apa yang akan membedakan insentif di pemerintahan Sehati jika terpilih dengan pemerintahan Wali Kota Makassar sebelumnya? Apa yang menjadi pembeda? Sebenarnya saya tidak ingin menyenggol program yang pernah dilakukan pemerintahan sebelumnya. Memberi intensif tetapi ada syarat. Dia berbasis kinerja. Tidak mesti dia harus membayar 1,2 juta per RT RW. Kalau kami mencanangkan dan punya gagasan memberikan 2 juta per RT RW tanpa syarat. Berarti kalau yang menjadi pembeda itu adalah soal persyaratan. Persyaratan dan. Nah, lantas yang menjadi pertanyaan berikutnya mungkin ya, Bung ya, adalah sebenarnya dari program ini sendiri apa yang diharapkan oleh tim Sehati dari RT RW dengan insentif 2 juta ini? Dan juga seperti yang kita pahami bahwa dukungan itu bukan pada saat ini saja mungkin, tapi ketika juga Sehati terpilih dan juga dilantik. Apa yang diharapkan dari program ini? Memang kami akan canangkan, kami akan lakukan jika kami diberikan amanah oleh masyarakat Makassar menjatuhkan pilihannya dan kami keluar sebagai pemenang. Dalam artian pasangan Sehati akan memimpin Kota Makassar ini. Maka ini akan dilakukan. Kenapa kami ingin memberikan insentif 2 juta? Karena kami menganggap bahwa semua program yang akan dilakukan oleh pemerintah Kota Makassar itu pengawasannya bisa lebih intensif dilakukan oleh para RT RW yang ada di bawah. Misalnya kami ingin membebaskan retribusi sampah, tentu perlu pengawasan yang dilakukan oleh RT RW yang ada di lapisan paling bawah. Nah, sebenarnya kan program mengenai insentif RT RW ini juga beberapa kali disebutkan oleh beberapa pasangan calon yang lain juga ya, Bung ya, bukan hanya dari Sehati tapi beberapa pasangan lain juga sempat menyebutkan ini. Kalau dari pasangan Sehati sendiri bagaimana sebenarnya melihat tingkatan atau power yang dimiliki oleh RT dan juga RW di dalam masyarakat? Artinya sebenarnya seberapa besar sih perannya dalam memajukan masyarakat? Artinya, setiap persoalan dan permasalahan yang terjadi di tingkat paling bawah, itu pengawasannya bisa lebih intensif dilakukan oleh para RT RW yang ada di bawah. Misalnya kami ingin membebaskan retribusi sampah, tentu perlu pengawasan yang dilakukan oleh RT RW yang ada di lapisan paling bawah. Misalnya kami ingin membebaskan retribusi sampah, tentu perlu pengawasan yang dilakukan oleh RT RW yang ada di lapisan paling bawah. Artinya, setiap persoalan dan permasalahan yang terjadi di tingkat paling bawah,
paling pertama yang harus mengetahui itu mengidentifikasi itu adalah RT dan RW karena dia berada di wilayah, dia membawahi langsung masyarakat yang ada di sekitarnya. Olehnya itu untuk memberikan intensif kami menghargai, mengapresiasi dedikasi dan pekerjaan yang dilakukan selama ini. Oke, oke. Sehingga memang bentuk alasan yang dimiliki untuk memberikan semacam kesejahteraan yang lebih ya, Bung ya, untuk para RT dan juga RW yang bertugas. Nah, sebenarnya beberapa hal yang mau ditanyakan juga itu adalah, lantas bagaimana sebenarnya kalau misalnya nih rencana dari pasangan sehati adalah salah satunya memberikan insentif hingga 2 juta rupiah ke tiap-tiap RT dan juga RW untuk memberikan kesejahteraan. Lantas bagaimana untuk merekrut RT RW-nya itu sendiri? Gimana nih cara untuk karena insentifnya sedikit dinaikkan, bahkan cukup banyak gitu. Banyak dinaikkan berarti kualitas kinerjanya harus bagus dan seterusnya. Gimana cara memilih RT RW? Ya, selama ini yang dilakukan oleh pemerintahan itu diadakan pemilihan secara langsung. 2 kandidat kemudian dia berkontestasi untuk menjadi ketua RT dan RW. Kalau ada di beberapa daerah yang lain di luar kota Makassar itu sekedar masuk menawarkan bahwa siapa ingin jadi RT dan RW. Nah, kemudian kalaupun itu dilakukan artinya penunjukan atau apa, ada juga yang tidak terima. Yang kami hindari kita tercipta terpolarisasi antara yang kalah dan menang. Sehingga kadang-kadang ada pembelahan di dalam di warga tersebut ketika dia kalah menjadi ketua RW. Dia kalah jadi ketua RW, RT. Oke. Nah, kalau dari 2 opsi yang disebutkan tadi, menurut Bung Iwan sendiri melihatnya lebih baik dipilih langsung oleh masyarakat atau lebih baik dilakukan penunjukan agar selaras dengan visi pemerintahan terpilih? Gimana? Saya kira kita menawarkan ke masyarakat formatnya seperti apa yang masyarakat inginkan. Karena ada juga suatu tempat atau suatu daerah memang ada juga yang tidak mau jadi ketua RW, ada juga orang yang dituakan bahkan ditunjuk langsung. Dalam hal ini sepakat masyarakat situ untuk menunjuk beliau jadi ketua RW. Oke, berarti beda wilayah, beda cara penunjukannya, seperti itu, bagaimana? Saya bilang sebaiknya, tergantung formulanya seperti apa nanti akan kami lakukan. Oke, baik. Nah, lantas untuk realitas dari RT RW sekarang ini kita sama-sama tahu, Bung Iwan, Tribuners juga tahu bahwa kebanyakan RT RW saat ini malah ikut terlibat dalam hiruk pikuk politik. Hiruk pikuk politik, pemilihan pilkada dan seterusnya, mulai dari pengerahan massa, bahkan mungkin kita sama-sama tahu sudah jadi rahasia umum semacam menjadi, bahkan ada yang jadi transaksi suara gitu. Nah, kalau Bung Iwan sendiri memandangnya seperti apa? Setiap warga negara punya hak memilih dan dipilih. Betul. Kalau kemudian berbicara tentang yang saya tidak sepakat, Mbak Anissa, kalau kemudian secara kelembagaan RT RW itu dikonsolidasi, kemudian dieksploitasi untuk memilih dan mendukung salah satu pasangan calon tertentu. Kalau kemudian ada RT RW yang tidak mengikut keinginan dari atas, maka dia diberhentikan pada hari itu juga. Itu yang kami tidak setuju. Betul. Oke. Nah, lantas untuk program dari Sehati sendiri, Bung Iwan, apa saja nih yang mungkin paling banyak menyasar RT RW selain dari kenaikan insentif hingga 2 juta rupiah ini? Apakah ada program yang memang disasar untuk RT dan RW, misalnya mungkin pembangunan di tingkatan RT RW dan seterusnya, ataukah apa? So pasti. Seperti yang telah dijelaskan sebelum-sebelumnya oleh teman kami, bahwa ada inkubasi UMKM di tingkat RW. Kemudian penggratisan retribusi sampah di masyarakat menengah ke bawah. Kan itu langsung bersentuhan langsung dengan masyarakat yang ada di tingkat RT dan RW. Oke, betul. Nah, bahwa memang pemberian insentif hingga 2 juta rupiah ini sedikit banyak cukup memenuhi kebutuhan dan juga kesejahteraan dari RT dan juga RW se-Kota Makassar, Pak. Melihat seperti apa kondisi dari Kota Makassar beberapa waktu belakangan ini adalah salah satu yang menjadi keluhan paling besar itu adalah
kekurangan air bersih. Salah satunya itu ketika kemarau panjang, kekurangan air bersih dan seterusnya. Lantas kalau menurut Bung Iwan sendiri, jikalau hanya bisa melaksanakan satu program di antara menaikkan insentif RT RW ini hingga 2 juta rupiah, ataukah mungkin mengadakan tambahan pipa dari PDAM, itu lebih penting yang mana atau lebih urgent yang mana dilakukan, Bung Iwan? Saya kira hal yang terpenting memang itu untuk memenuhi hak dasar masyarakat adalah kebutuhan air bersih. Betul. Tetapi kami kalau diberikan amanah dan kepercayaan untuk memimpin Kota Makassar, tidak ada lagi masyarakat Makassar yang merasa kekurangan air bersih di zaman kepemimpinan Seto dan Ibu Rizky. Oke. Berarti dua-duanya kalau bisa dilaksanakan kita laksanakan dua-duanya. Tetapi kalaupun ada prioritas adalah kesejahteraan dari masyarakat luas itu sendiri. Nah, mungkin membahas tentang program yang menyasar tingkat RT dan RW kita bisa bahas lagi di sesi lanjutan. Tapi sebelum itu saya mau sedikit mendengarkan cerita lagi nih dari Bung Iwan. Terakhir mengikuti agenda kampanye dari pasangan sehati itu di titik mana, Bung Iwan? Biringkanaya tadi pagi. Di Biringkanaya tadi pagi. Itu dari masyarakat sendiri apa yang paling banyak sebenarnya mereka sampaikan dalam aspirasi? Karena kan ketika ada titik kampanye pasti akan ada dialog ya. Betul, Bung Iwan? Betul. Ada dialog antara Kak Seto dan juga Kak Kiki kepada masyarakat. Apa yang paling banyak diminta oleh masyarakat? Pertama-tama kami start dari subuh, salat subuh berjamaah di salah satu masjid yang ada di wilayah tersebut. Kemudian kami mengajak para jemaah untuk ngopi pagi hari. Lantas Pak Seto melakukan interaktif terhadap semua pengunjung warung kopi pagi hari itu. Karena kami berada di Sodiang, masyarakat Sodiang mengimbau, meminta, memohon seandainya Pak Seto memang diberikan kepercayaan untuk memimpin ini Kota Makassar, ada satu hal yang paling penting yang minta. Apa itu? Tolong itu pengantar jenazah Pak Seto ditertibkan. Betul. Ini korelasinya bisa di breakdown turun ke sampai tingkat RT RW yang menjelaskan kepada masyarakat. Karena ini jadi sumber masalah terkadang, Mbak. Pengendara yang lain itu cukup terganggu dengan para pengantar jenazah yang ada. Oke, berarti kalau dari Biringkanaya sendiri memang yang paling banyak adalah penertiban itu semacam iring-iringan ya? Iya, iring-iringan pengantar jenazah. Karena walaupun mungkin dalam kondisi berduka, walaupun mungkin dalam kondisi berkabung, tapi tetap sedikit mengganggu jika pengantarnya ugal-ugalan. Betul. Nah, selain dari Biringkanaya sendiri, Bung, apakah ada satu momen mungkin mengunjungi suatu wilayah atau satu titik bersama pasangan sehati bareng sama Kak Kiki dan juga Kak Seto di suatu wilayah, terus tiba-tiba ada yang menyampaikan aspirasi yang mungkin selama ini masih belum didengarkan, itu selain iring-iringan jenazah itu apa lagi? Tadi pagi setelah kami ngopi bareng, kami berusukan masuk ke Pasar Mandai. Pasar Mandai itu di daerah Sudiang. Daerah underpass bandara. Pak Seto dan Ibu Kiki itu di samping belanja kepada di penjual melakukan dialog sedikit. Ada beberapa keinginan dan keluhan tentang fasilitas yang ada dalam pasar tersebut. Betul. Minimal dia ingin perbaikan kondisi pasarnya yang kurang layak lagi. Pak Seto dan Ibu Rizky langsung merespon itu. Insya Allah ketika kami diberikan amanah, ini pertama yang akan kami lakukan. Perbaikan pasar, apalagi pasar itu jadi semacam ujung tombak perekonomian wilayah juga. Betul, ya, Mbak. Pak. Pasar tradisional. Betul, pasar tradisional. Nah, lalu kemudian melihat bahwa Kota Makassar ini kan, Bung, adalah semacam kota yang tidak berada di satu titik saja gitu. Artinya betul ada Makassar bagian kota, ada yang Sudiang berdekatan dengan Maros dan seterusnya, ada yang jadi destinasi wisata dan seterusnya, tapi ada satu saudara kita mungkin yang titiknya berada di pulau gitu. Nah, untuk ke pulau sendiri apakah pasangan sehati sudah pernah berkunjung juga, dan apa yang paling banyak disampaikan nih oleh saudara-saudara kita di pulau? Bulan kemarin Andi Seto dan Ibu Rizky itu berkeliling di Kepulauan Sangkarang. Ada beberapa titik pulau yang mereka kunjungi. Baralompo, Barancadi, Lukmu-Lukmu. Wah,
keluhan yang paling mendasar di situ pertama penggunaan air bersih. Betul. Itu sangat minim. Kedua, aliran listrik. Artinya dia cuma bisa menikmati aliran listrik itu beberapa jam. Oh. Kemudian padam. Semua keluhan ini kami tampung, kemudian kami ramu, kami bentuk, mencarikan langsung solusi. Jadi ketika kami dipercaya untuk menjadi pemimpin di kota ini, maka itu juga prioritas pertama. Karena semua yang ada baik di daratan maupun di kepulauan, kami ingin lakukan kesetaraan, keadilan. Artinya bukan cuma masyarakat kota yang bisa menikmati air bersih, begitu juga aliran listrik yang 24 jam. Oke, berarti segala jenis kebutuhan, segala hal yang disuarakan oleh masyarakat itu dicatat dan disimpan baik-baik ya, Bung ya, untuk direalisasikan ketika pasangan sehati terpilih menjadi wali kota dan wakil wali kota Makassar. Betul Mbak Lisa. Visi misi pasangan sehati itu bukan sekedar kami torehkan, kami catatkan dalam sebuah kertas. Betul. Bukan. Tetapi kami berupaya mengimplementasikan ketika kami diberikan kepercayaan untuk memimpin ini. Sehingga janji politik kami yang tertuang itu masyarakat Makassar mampu rasakan semuanya. Oke. Nah sebelum kita melanjutkan lagi pembahasan tentang program-program yang dibawakan oleh pasangan sehati, kembali mungkin saya mau menanyakan kalau Bung Iwan sendiri mulai bergabung dengan pasangan sehati itu sejak kapan, atau mengenal mengenal Pak Adi Seto dan juga Kak Kiki itu sejak kapan, Bung? Kalau mengenal Pak Seto itu belum cukup lama saya kenal beliau. Tapi untuk Ibu Kiki, kebetulan saya separtai, Mbak. Oke. Ibu Kiki adalah Partai Nasdem, kebetulan saya sama-sama pengurus di tingkat wilayah Partai Nasdem. Oke. Nah, memilih untuk bergabung ke sini tentunya sedikit banyak ada pengenalan dulu ya, karena kan kalau kata pepatah tidak kenal maka tidak sayang gitu. Nah, lantas Bung Iwan sendiri mengenal atau melihat kedua sosok ini seperti apa? Mungkin bisa dimulai dari Kak Kiki dulu, karena Bung Iwan lamanya sama Ibu Kiki. Mana beliau ini orangnya seperti apa yang menjadi kelebihan beliau, apa yang menjadi kekuatan beliau untuk maju dalam pemilihan wali kota kali ini? Pasangan sehati Andi Seto dan Kiki artinya mampu mengkapitalisasi research politik yang mereka masing-masing miliki. Artinya Seto adalah kader terbaik yang dimiliki oleh Gerindra, kemudian juga Ibu Kiki adalah kader terbaik yang dimiliki oleh Partai Nasdem. Kemudian itu dikombin. Oke, dikombinasikan ya. Kalau kenal Ibu Kiki sendiri sudah cukup lama juga? Cukup lama, Mbak. Cukup lama juga. Nah, lantas kemudian selain dari itu, kita tadi udah bahas teman-teman atau saudara-saudara yang ada di mungkin bekerja di sektor perekonomian pasar tradisional. Kemudian tadi kita juga membahas terkait dengan teman-teman atau saudara-saudara kita yang ada di sekitar pulau. Nah, berikutnya mungkin yang paling banyak disuarakan anak muda. Kalau anak muda di Kota Makassar itu paling banyak maunya apa, Bung? Begini, anak muda Kota Makassar itu rata-rata punya kreativitas yang tinggi. Cuma beliau kurang mendapat perhatian dari pemerintah kota, sehingga apa yang ingin dia apresiasikan tidak terlalu mendapat tempat dan wadah. Olehnya itu kemudian karena bicara tentang orang muda, pasangan sehati yang paling pas karena mereka berdua adalah pasangan yang paling muda. Oke. Nah, kalau sebagai orang yang juga cukup aktif melihat bagaimana interaksi dari akun Instagram Sehati dengan anak muda, paling banyak itu anak muda juga meminta macam-macam nih, minta stadion juga dan seterusnya. Kalau kayak gitu tanggapan dari pasangan Sehati sendiri melalui Bung Iwan sendiri kayak gimana? Sarana stadion memang sangat dibutuhkan di Kota Makassar, tetapi selama ini untuk pembangunan itu adalah domain daripada provinsi. Jadi Makassar itu semuanya tempat, kemudian karena di Makassar sudah 2 pernah stadion yang pernah dibikin, Mbak. Saya pertegas lagi cuma 2. Sulian dan Barombong. Tapi kemudian ini tidak mampu dimaksimalkan penggunaannya dengan baik. Oke. Nah, mungkin sebelum kita lanjut lagi perbincangan kita sore ini, kita lihat dulu Tribuners di layar. Bisa lihat dulu, Bung, ini adalah momen-momen ketika
pasangan sehati melakukan kampanye dan kunjungan. Ini lokasinya di mana nih, Bung? Tahu? Ini daerah Kecamatan Tamalate. Tamalate. Jalan Kumala. Oh, di Jalan Kumala. Saya orang Kumala juga. Saya juga tinggal di Kumala ngekos. Nah, kalau teman-teman atau saudara-saudara kita yang tinggal di area sekitar Tamalate, Dentata, Kumala dan seterusnya itu kan kebanyakan itu pekerjaannya sebagai apa, Bung? Dan apa yang mereka aspirasikan? Tamalate itu kan daerah yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Goa. Betul. Kelurahan Barombong berbatasan langsung dengan Kecamatan Barombong. Iya. Artinya ada beberapa daerah kelurahan itu adalah daerah pesisir. Iya, pesisir. Tanjung Merdeka kemudian Barombong. Kemudian kami datang ke dalam, satu hal ini yang diminta tentang alat tangkap, bantuan alat tangkap, karena mayoritas masyarakat pesisir pinggiran itu mata pencahariannya adalah nelayan. Kalau kemudian kita bergeser masuk ke daerah kota, saya ini Mbak SD, SMP, SMA, bahkan menyelesaikan kuliah saya di Kecamatan Tamalate. Oh, di Tamalate juga? Saya juga warga Tamalate. Okay. Jadi saya paham betul kondisi masyarakat Tamalate. Oke. Jadi yang paling banyak diminta itu adalah? Itu kalau daerah pesisir. Ya, kalau kedua memang rata-rata tempat kerjaan. Oke. Jadi memang selain dari orang-orang yang bekerja kantoran dan seterusnya, paling banyak itu memang adalah nelayan. Jadi yang daerah pesisir, Mbak. Oke, Tanjung Merdeka dan Barombong. Oke. Kalau bergeser ke sini kan itu taraf pendidikannya sudah agak tinggi, kan ada beberapa kampus yang ada di Kecamatan Tamalate. Oh iya betul. Nah, kalau misalnya teman-teman yang disebutkan tadi salah satunya adalah yang berada di sekitar pesisir. Satu hal yang juga sebenarnya perlu untuk kita perhatikan adalah bahwa nelayan di Kota Makassar sekarang ini, baik itu yang berada di area Tanjung, Pantai Losari dan seterusnya, bahwa mereka ketika harus menangkap ikan itu sudah harus cukup jauh ya, betul ya Bung ya, sudah harus cukup jauh berjalan ke tengah laut. Padahal mungkin dulu ketika beberapa tahun sebelumnya masyarakat harus bisa memancing dan mendapatkan ikan walaupun di sekitar pantai gitu, tidak cukup jauh. Nah, untuk itu sendiri apakah ada beberapa keluhan juga yang disampaikan oleh masyarakat pesisir di Kota Makassar selain dari kebutuhan alat bantu tangkap tadi? Apakah ada yang disampaikan juga oleh teman-teman nelayan kita, Bung? Rata-rata keluhannya seperti itu saja, alat tangkap ikan yang dibutuhkan. Bagaimana dia bisa memaksimalkan sehingga apabila dia turun melaut dan menangkap ikan bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Oke. Nah, satu pertanyaan yang pastinya tentunya saya tanyakan kepada seluruh tim dari tiap-tiap calon wali kota dan juga gubernur yang hadir di Tribun Timur. Ada satu Pak pertanyaan maut nih. Kenapa harus pilih sehati? Kenapa harus pilih sehati? Iya. Pertama, sehati itu adalah pasangan muda. Datang di saat yang tepat. Kecenderungan pemilih Makassar itu lebih cenderung memilih orang yang baru dan orang yang muda. Dibanding calon-calon yang lain. Jadi berarti bahwa memang sebenarnya bukan pertanyaan kenapa harus pilih sehati ya, karena memang sehati satu-satunya pilihannya gitu, datang ketika waktu yang tepat. Lantas apa yang menjadi harapan dari Bung Iwan sendiri dalam pelaksanaan Pilwali Kota ini untuk pasangan calon sehati, apa yang menjadi harapannya dan untuk masyarakat Kota Makassar, serta mungkin harapan untuk para pemilih nih di bulan November mendatang, di bulan Oktober mendatang, di pemilihan mendatang? Pasangan sehati mengajak kepada seluruh warga Kota Makassar untuk memantapkan pilihannya. Jangan salah pilih. Artinya hari ini Anda memilih, 5 tahun masa depan Anda akan terganggu. Oke, baik. Nah, terakhir mungkin silahkan Bung Iwan untuk mengajak seluruh masyarakat Kota Makassar untuk datang ke TPS juga dan menentukan pilihannya. Salah satunya mungkin adalah menjadikan pasangan sehati sebagai opsi dalam Pilwali Kota kali ini. Tanggal 27 November, kami himbau kepada masyarakat Kota Makassar yang melaksanakan kontestasi
pemilihan kepala daerah agar jangan salah memilih. Untuk menjadikan Makassar ini menjadi Makassar aman, maka pilihlah sehati. Aman dalam artian baik yang melayani itu merasa nyaman, Betul. maupun dilayani itu merasa nyaman. Oke, berarti jangan lupa Tribuners untuk dalam pelaksanaan pilkada khususnya pemilihan wali kota mendatang, datang ke TPS dan tentukan pilihan terbaikmu. Ada lagi yang mau disampaikan Bung Iwan untuk para Tribuners? Ya, oke, terima kasih banyak Bung Iwan sudah menyempatkan waktunya di sela-sela kesibukan. Habis ini mau kemana lagi nih Bung Iwan titiknya? Ya paling lanjut ke warung kopi dulu. Oh, lanjut dulu ke warung kopi. Oke. Terima kasih banyak Bung Iwan, mudah-mudahan disukseskan dan dilancarkan seluruh aktivitasnya. Mudah-mudahan tim dari Sehati juga senantiasa diberikan kesehatan dan kelancaran di tiap langkahnya. Amin ya rabbal alamin. Dan tentunya terima kasih banyak juga Tribuners masih menyaksikan program Ngobrol Politik edisi kali ini. Saya Nisa Husnuzan mewakili seluruh rekan kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Saya hadir di tengah-tengah keluarga besarku lagi di sini, hadir sebagai calon wakil wali kota. Di kesempatan ini, izinkan Kak sebagai anak tak, adik tak, kakak tak, saudara tak, datang kepada kita semua lagi, mau mapatabe, muka mohon doa restu tak, muka mohon bantuan tak, muka mohon dukungan tak kembali. Pilihan boleh berbeda, tapi tidak merusak silaturahmi kita. Ya. Siapa wali kota tak? Siapa wakil wali kota tak? Nomor berapa? Sehati menang. Sehingga itu programnya bagus sekali, jadi dia mau melanjutkan ke Makassar untuk membantu anak-anak sekolah kita ini masalah seragam baju sekolah, baju adatnya, masalah kesehatan dimudahkan. Biasanya kan kita repotnya masalah BPJS pembayarannya, mudah-mudahan dia naik terpilih sebagai wali kota. Kita sudah bisa nyaman puskesmas ke rumah sakit, kita tinggal bawa KTP saja. Saya sangat suka dengan programnya ini Pak Seto, mengenai ini kesehatan gratis, membawa KTP. Mudah-mudahan insya Allah naik Pak Seto, berkelanjutan ini ke kegiatannya dengan membawa KTP ke rumah sakit. Insya Allah Pak Seto naik. Saya hadir di tengah-tengah keluarga besarku lagi di sini, hadir sebagai calon wakil wali kota. Di kesempatan ini, izinkan Kak sebagai anak tak, adik tak, kakak tak, saudara tak, datang kepada kita semua lagi, mau mapatabe, muka mohon doa restu tak, muka mohon bantuan tak, muka mohon dukungan tak kembali. Pilihan boleh berbeda, tapi tidak merusak silaturahmi kita. Ya.
Siapa wali kota tak? Siapa wakil wali kota tak? Nomor berapa? Sehati menang. Harapan kami sebagai warga Kota Makassar, masalah kesehatan itu dipermudahkan kalau bisa pakai KTP saja. Kami sangat bangga adanya calon wali kota itu di Puskesmas hanya menggunakan KTP aja. Ketika kita sakit, ketika kita berobat di puskesmas dan juga rumah sakit, selagi dia masih di wilayah Makassar, langsung kita bawa KTP tak. Tidak perlu kita bawa BPJS, langsung di wilayahnya. Saya suka sekali sama calon wali kota kita ini, Kak Seto. Dia kan mau melanjutkan programnya dari Sinjai. Di Sinjai itu programnya bagus sekali, jadi dia mau melanjutkan ke Makassar. Untuk membantu anak-anak sekolah kita ini masalah seragam, baju sekolah, baju adatnya, masalah kesehatan dimudahkan. Biasanya kan kita repotnya masalah BPJS, pembayarannya. Mudah-mudahan dia naik, terpilih sebagai wali kota. Kita sudah bisa nyaman puskesmas, ke rumah sakit, kita tinggal bawa KTP saja. Saya sangat suka dengan programnya ini Pak Seto, mengenai ini kesehatan gratis, membawa KTP. Mudah-mudahan insya Allah naik Pak Seto, berkelanjutan ini ke kegiatannya dengan membawa KTP ke rumah sakit. Insya Allah Pak Seto naik. Sehat. Mari kita bersama merajut asa, mimpi jadi nyata, menjemput rezeki di tiap langkah. Makassar yang nyaman, kita yang Perkenalkan Pak, nama saya Linda, ibu rumah tangga. Mengenai sampah, bagaimana bisa ditahu bilang ini pendapatan menengah, ini ke bawah? Karena banyak sekarang Pak, orang kaya tersembunyi, jadi dari nanti bertengkar sama tetangga, iko mampu jangkau, kenapa saya tidak dapat Kak? Ibu, ini untuk menentukan itu ada sebenarnya data terpadu kesejahteraan sosial. Itu data terpadu kesejahteraan sosial, mohon maaf, itu adalah data yang berisikan masyarakat menengah ke bawah yang tergolong miskin, mohon maaf. Jadi di situ sebenarnya ada data yang ada di dinas sosial. Nanti kami akan sebarkan data tersebut ke setiap kelurahan, ditempel namanya di sana sehingga jelas nanti siapa yang masuk di dalam kategori yang berpenghasilan rendah tadi. Kalau kami terpilih, rapat-rapat ini wajib untuk diketahui oleh masyarakat. Bahkan setiap dia rapat wajib mengundang tokoh-tokoh masyarakat.
tidak hanya dihadiri oleh RT dan RW maupun Pak Lurah. Wajib tokoh-tokoh masyarakat hadir di tempat itu untuk melihat bahwa data yang masuk di DTKS ini adalah orang yang betul-betul miskin atau tidak. Nah, nanti data ini ada dua caranya kami publikasikan. Kita tempel di setiap kelurahan dan kita umumkan melalui website ataupun aplikasi yang nanti kami buatkan. Tetapi makanya saya butuh peran masyarakat untuk terlibat mengawasi penerima-penerima bantuan sosial dan orang-orang yang masuk di DTKS tersebut. Sehingga mudah-mudahan kita bantu membersihkan data yang mungkin saat ini kurang bagus, sehingga nantinya mudah-mudahan 2-3 kali rapat insya Allah bersih-bersih sedikit datanya. Demikian Ibu, mudah-mudahan. Ngerti sedikit? Sehati banyak. Itu anak sama. Saya hadir di tengah-tengah keluarga besarku lagi di sini, hadir sebagai calon wakil wali kota. Di kesempatan ini, izinkan Kak sebagai anak tak, adik tak, kakak tak, saudara tak, datang kepada kita semua lagi, mau mapatabe, mau Kak mohon doa restu tak, mau Kak mohon bantuan tak, mau Kak mohon dukungan tak kembali. Pilihan boleh berbeda, tapi tidak merusak silaturahmi kita, ya. Siapa wali kota tak? Siapa wakil wali kota tak? Nomor berapa? Sehati menang. Harapan kami sebagai warga Kota Makassar, masalah kesehatan itu dipermudahkan kalau bisa pakai KTP saja. Kami sangat bangga adanya calon wali kota itu di Puskesmas hanya menggunakan KTP aja. Ketika kita sakit, ketika kita berobat di puskesmas dan juga rumah sakit, selagi dia masih di wilayah Makassar, langsung dibawa KTP tak. Tidak perlu kita bawa BPJS, langsung di wilayahnya. Saya suka sekali sama calon wali kota kita ini, Kak Seto. Dia kan mau melanjutkan programnya dari Sinjai. Di Sinjai itu programnya bagus sekali, jadi dia mau melanjutkan ke Makassar. Itu membantu anak-anak sekolah kita ini masalah seragam, baju sekolah, baju adatnya, masalah kesehatan dimudahkan. Biasanya kan kita repotnya masalah BPJS, pembayarannya. Mudah-mudahan dia naik, terpilih sebagai wali kota. Kita sudah bisa nyaman puskesmas, ke rumah sakit, kita tinggal bawa KTP saja. Saya sangat suka dengan programnya ini Pak Seto, mengenai ini kesehatan gratis, membawa KTP. Mudah-mudahan insya Allah naik Pak Seto, berkelanjutan ini kegiatannya dengan membawa KTP ke rumah sakit. Insya Allah Pak Seto naik. Sehat.